Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N bersama saya Generasi Stres yang akan berbagi cerita yang berjudul Misteri Villa Gong Mentik. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita simak cerita selengkapnya. Pak, sampean yakin ini jalannya? Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tak begitu rata. Loh, aku juga ndak tahu bang. Ini tadi cuma ngikuti Google Maps. Sinyal internet mandek. Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya. Buta arah menuju pesisir, tempat rumah sakit Kusta berada. Di sekitar tempat itu hanya satu provider telekomunikasi saja yang sanggup bekerja. Lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tak dapat yang dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai diperlambat. Duh, ada apa ini? Tiba-tiba Nurdin, supir taksi online itu, mengusung kegusaran. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar. Sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak. Lelaki di sebelahnya tertular gusar. Mogok di tengah jalan sempit yang menanjak seperti malam ini bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua. Apalagi di luar langit sedang deras-derasnya mengucurkan hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. Bensin habis bang. Jarum petunjuk di dashboard sepertinya rusak. Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan, lelaki yang berniat survei lokasi malam keagrapan itu mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya supir joki pengganti sopir yang sebenarnya. Bule asu. Jalanan menanjak itu sebenarnya ujungnya tak panjang. Dari sudut matanya yang memicing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan. Meskipun tak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan, ia yakin berkas terang itu berasal dari kampung Karet Jajar. 100 meter di balik kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil, disitulah letak rumah sakit Kusta. Di samping rumah sakit Kusta, itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tas tentengnya, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang di kedua seberang jalan makin membuncahkan hawa mencekam. Jika saja tak ada uang tunjangan survei, Raul tak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persimpangan setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memicing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan samar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu terhenti tepat di depan bangunan kecil yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi,
kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadang jalan. Tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tak ada orang. "Malam, Pak Nora, misi." Geliat gelisah terasa dari gestur tubuh Raul yang gemetar karena didera dingin air hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang yang berderet di balik pos jaga itu dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan mulai reda, nuansa kelam area Villa Gong Mentik ini masih memberkaskan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga. Sampai suatu ketika dari arah ia berjalan, telinganya menangkap suara langkah kaki yang menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Lelaki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. "Iya Pak, saya Raul yang tempo hari telepon. Maaf baru datang," balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal yang seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberinya ongkos jalan. "Oh begitu, ya ndak apa-apa. Villa utama sudah saya bersihkan tadi siang. Kapanpun datang, kami sudah siap." "Kami?" tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditengkupkan di wajah. Maaf, bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk. Kasihan sampean basah begitu, nanti masuk angin. Kita sudah ditunggu." Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya. Siapa yang sedang menunggu kedatangannya? Raul memutuskan untuk tak menggubris keheranannya. Baginya lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang sudah mengkerut demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras yang basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria parubaya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gelap, cahaya bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah, Raul membatin dengan gamang. Kantornya memang tak punya pilihan. Villa Gong Mentik di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensi dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat. Malam keakraban sekaligus rapat tahunan yang rutin diadakan di bulan Desember. Karena target tahunan tak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentik 30 km dari pusat kota Jepara menawarkan diskon yang tak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan dengan harga setengahnya. Tentu saja. Sudah cukup jauh mereka berdua berjalan setelah melewati pintu gerbang. Raul tak melihat batang hidung seorang pun selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk siluet. Tak ada juga bebunyian jangkrik dan serangga malam selain deru napas dan bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi seringan kapas. Raul menepi semua praduga dan syak wasangkanya. Ia masih berbaik sangka pada lelaki yang berpakaian serba hitam.
yang sedang berjalan di depannya. "Masih lama, Pak. Tinggal satu belokan menurun." Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentik. Pantas saja bangunan itu tadi tak terlihat. Letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang. Air muka yang tadinya kuyu menjelma cerah. Begitu pandangannya menumbuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik di ujung pandangan. "Jadi, kapan acaranya, Bang?" tanya Pak Nora sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. "Minggu depan, Pak, tapi harinya masih tentatif. Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan." "Kalau sampean datangnya pagi sih enak, Bang. Bisa langsung saya antar berkeliling." "Iya, Pak. Kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir," balas Raul seenaknya. "Kita kelilingnya besok pagi saja. Malam ini Abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya." Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh air garam mencecah indera penciumannya. Villa itu memang berbatasan dengan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul, membuaikan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Atambua, NTT. Sambil menyesap kopi panas dalam cangkirnya yang pahitnya tak ketulungan, Pak Nora mulai menyemburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul. Dari selembar brosur yang diberikan Sinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. "Adat di sini jika disuguhi kopi harus dihabiskan, Bang. Itu kopi kami giling dan sangrai sendiri, spesial. Apalah artinya ngudut tapi ndak ngopi, betul kan, Bang?" kata Pak Nora dingin setengah mencibir. Ia melihat Raul tak menyentuh cangkir kopi yang disajikannya lebih dari setengah jam. Raul terkesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan napas. "Oh, maaf, Pak. Kopinya enak kok." "Ya mesti, kalau laki-laki sejati itu kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu," balasnya datar. Tak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora melirik dari ekor matanya, mengulum senyum ganjil, dan merasa menang. Raul menjemput sebatang rokok dari pembungkusnya untuk menetralisir kekakuan. "Itu kopi gosong, bukan kopi enak," protesnya dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadikan malam di sekitar Villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunan utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul sempat melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tak terurusnya taman dan pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondokan di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama.
Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama. Ruang tamu depan yang besar dengan dinding penuh jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. 2 pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah saling berhadap-hadapan. Di sampingnya 2 kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tengkuk Raul berdesir. Sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondoknya. Dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wewangian. Sekilas ia menduga bau itu dari bunga sedap malam. Berada sendirian dalam bangunan sebesar itu menyadarkannya untuk mengubur dalam-dalam semua rasa penasarannya. Ia tak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang dalam lamunan. Ia dituntut untuk segera mengambil keputusan, tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah. Pada hitungan ke-11 menuju ke-12, dek. Dengan gamblang, gendang telinganya ditabuh suara derap langkah kaki yang berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dari posisinya sekarang. Sial! Pekikannya tertahan. Ia tak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya sang pemilik suara. Sekelebatan kilat, ia bangkit dan berlari menuju kamar. Tubuh yang tegap itu menghempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Asuk! Pekiknya mengutuk apapun suara itu. Muka Dimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama makin terasa merambat mendekatinya. Pemilik suara itu seolah mengejarnya. Sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu seolah tepat berada di luar jendela kamarnya, sangat dekat. Suara itu berangsur hilang. Antara ketakutan dan penasaran, ia meregangkan tekanan bantal di telinganya untuk lebih memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengarannya ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjukkan gelagat ketidakstabilan dalam penerangan. Dan 5 detik setelah suara derap langkah kaki lenyap tak berbekas, terdengar suara ketukan 3 kali yang ringan pada jendela. Tok tok tok. Raul, vamoslah. Mati, pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang lehernya sontak bergidik. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku sampai harus mendengar ketukan dan suara hantu lelaki memanggil-manggil namaku, jeritnya dalam hati. Suara itu makin lama makin terdengar seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar. Dan pada detik itu terdengar makin dekat. Raul memejamkan mata serapat-rapatnya dengan menggeser punggung ke belakang. Semua doa yang ia hafal dibacanya dengan belibetan. Tetapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doanya memental. Suara serak dan parau itu tetap memanggil-manggil namanya. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Raul, vamoslah. Kali ini suaranya terdengar makin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bebauan busuk dari angin yang berhembus ringan.
Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari tunggang langgang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang. Sepi, lengang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak mata dengan hati-hati. Dek! Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya. Celana putihnya pun tak kalah kusam. Kakinya yang tak menyentuh lantai dibungkus boot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan bayonet pendek yang terpancang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda sedetik pun, Raul menjerit sekencang-kencangnya. "Tolong!" Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya yang menganga lebar. Pita suaranya terkunci. Lebih dari sekedar bisu dan kini seluruh otot di badannya kaku mengejar. Tak terkecuali otot kantung kemihnya yang memompa sedikit isinya keluar membasahi celana pendeknya tanpa sungkan. Sedetik kemudian tubuhnya menegak dengan sendirinya. Lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasanya, penampakan setan ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas, serasa mau pingsan. Sialnya, setan itu seolah menyuruhnya untuk tetap terjaga. Kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan sakit yang hebat dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangat perih. Lamat-lamat telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. Kasihan. Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk-nusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari dalam rongga mulutnya yang hitam keluar lendir kehitaman, lengket dan bertekstur kasar. Kedua mulut mereka berpagut. Lidah setan itu menjulur menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir. Rasa pahitnya tak terbayangkan. Jangan dilawan bang, anggap saja jamu pahitan. Asuk. Perut dan semua bagian di tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belatung menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serempak memberontak, tapi saraf motoriknya tak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. Pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajaknya bicara. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu ia meninggalkan Raul sendirian menuju pondok kecil yang difungsikan sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang merisaknya semalam.
Semula ia berniat menggali informasi sebanyak-banyaknya perihal hantu prajurit pada Pak Nora, lelaki separuh baya penjaga villa. Tapi niat itu tak lama dibatalkannya. Sekali teror hantu telah menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gong Mentik banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan, agar Sinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya. Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruangan depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaiannya yang masih basah. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu menghentikan kegiatannya berkemas. Kalau sudah siap, ayo mas, kita keliling, melihat-lihat sekeliling. Boleh pak, sebentar, bapak tunggu di luar ya. Raul ditampar rasa sungkan. Tak ada alasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling, sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita bersambung di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.